Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat, masih tentang doa saudara. Masih dalam seri tentang doa yang dijawab. Bagaimana supaya permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan dijawab oleh Tuhan dan kita mengalami perkara besar, kita mengalami apa yang kita rindukan diwujudkan oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, sedang mengharapkan supaya permohonan-permohonan saudara itu dijawab oleh Tuhan? Kita akan terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan saudara, bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa. Bagaimana supaya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Karena seringkali saudara, masalahnya ada pada kita, bukan pada Tuhan. Karena Dia Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan Dia Allah yang rindu, Dia Bapa yang rindu untuk menolong kita. Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan malah, lebih dari apa yang kita pikirkan malah. Yang menjadi masalahnya seringkali adalah ada pada kita. Kita yang membuat doa kita terhalang untuk dijawab oleh Tuhan. Karena seperti yang sering saya sebutkan juga bahwa ada ayat yang berkata, bukan pendengarannya kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita, bukan tangannya kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa kita, tetapi yang menjadi masalahnya adalah cara hidup kita, dosa kita. Itu yang menghalangi Tuhan. Nah sekarang saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar bagaimana supaya kita mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di dalam video ini adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Kita akan belajar dari konteks firman Tuhan ini, saudara, bagaimana pertolongan Tuhan nyata bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya kita menemukan apa kebenaran Tuhan, apa kehendak Tuhan, prinsip firman Tuhan tentang doa dan permohonan kepada Dia. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang seorang perwira di Kapernaum yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit parah, dan dia sangat menderita. Lalu kemudian, saudara, perwira ini datang memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya itu. Dan singkat cerita, di ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Apa yang ada pada perwira di Kapernaum ini, sehingga apa yang menjadi masalahnya bisa selesai pada waktu itu. Apa yang Yesus lihat dalam dirinya sehingga permohonannya diwujudkan oleh Tuhan, di mana dia punya seorang hamba yang sedang sakit parah dan sangat menderita. Dan kemudian di ayat 13 di sana dikatakan bahwa pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Jadi apa yang menjadi masalahnya terselesaikan. Hambanya yang sakit dan sangat menderita itu akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami mujizat. Permohonannya diwujudkan oleh Tuhan. Kita akan belajar, saudara. Apa yang menjadi alasan sehingga perwira ini mengalami jawaban Tuhan? Apa yang menjadi alasan sehingga perwira ini mengalami permohonan dan permintaannya kepada Yesus dijawab oleh Tuhan? Dan dengan menerapkan firman Tuhan yang akan kita belajar, saudara, saya rindu saudara mengalami dalam hidup saudara bahwa apa yang menjadi permohonan saudara di hadapan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan saudara di hadapan Tuhan, diwujudkan oleh Tuhan. Nah, saudara, yang kita bisa lihat di sini, yang menjadi alasan utama sehingga perwira itu mengalami jawaban doa adalah imannya. Kita bisa lihat di ayat 10. Di sana dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu kemudian ayat 13 lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi alasan hamba perwira itu disembuhkan, alasan dari perwira itu mengalami jawaban atas permohonannya adalah imannya, di mana Yesus memuji iman dari perwira ini. Bahkan sampai Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai dari seorang Israel sekalipun. Artinya iman perwira ini begitu besar sehingga melalui iman itulah dia mengalami jawaban atas permohonannya. Melalui iman itulah dia mengalami mujizat. Perkara besar dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara,
atas segala masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, penderitaan, penyakit atau apapun yang saudara alami dalam hidup saudara. Kalau saudara rindu mengalami campur tangan Tuhan dan Tuhan menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara, maka satu yang Tuhan mau lihat dalam diri saudara adalah iman. Keyakinan sungguh-sungguh, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, adakah saat ini saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Saudara, sebenarnya dalam kisah ini ada fakta yang sangat menyedihkan, di mana perwira di Kapernaum ini, dia bukan orang Israel, saudara. Dia bukan bagian dari umat pilihan Tuhan, yaitu orang Israel. Tetapi sekalipun dia bukan bagian dari orang Israel, tapi dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu satu sisi yang positif, saudara. Tetapi yang menyedihkan adalah kenapa sampai Yesus berkata tidak ada iman seperti ini dijumpai sekalipun di antara orang Israel. Itu yang menyedihkan, saudara. Ada orang yang disebut sebagai umat Tuhan, ada orang yang di sana ada hamba Tuhan, malah ada orang Farisi. Tetapi dari antara mereka semua sekalipun tidak ada iman dijumpai seperti iman orang ini. Artinya, sekalipun orang Israel disebut sebagai umat Tuhan pada waktu itu, mereka mengikut Tuhan, mereka tidak mempunyai iman seperti iman orang ini. Orang ini mengalami mujizat karena dia punya iman yang sungguh, sedangkan orang Israel tidak mengalami mujizat dalam kehidupan mereka karena mereka tidak memiliki iman seperti itu. Jadi alasan perwira di Kapernaum ini mengalami mujizat adalah karena imannya. Jangan sampai hari ini kita ada di posisi seperti orang Israel pada waktu itu, saudara. Kita disebut sebagai umat Tuhan, kita disebut sebagai anak Tuhan, kita orang Kristen, kita ke gereja, kita beribadah, tetapi kita tidak mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, perkara besar daripada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekalipun beribadah, ikut Tuhan sebagai orang Kristen, disebut anak Tuhan, tapi ternyata kita tidak memiliki iman seperti yang Tuhan mau. Sama seperti orang Israel, sudah dipilih, sudah diselamatkan, tetapi mereka tidak beriman seperti yang Tuhan mau. Sedangkan orang perwira Kapernaum ini, mereka bukan bagian dari orang Israel, tetapi dialah orang yang beriman besar seperti yang Tuhan harapkan. Nah sekarang, saudara, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah kita hidup dalam iman? Sudahkah saat ini saudara benar-benar hidup beriman? Sudahkah saudara hidup dalam iman? Sudahkah hari-hari saudara-saudara jalani dalam iman? Jangan sampai saudara berdoa, saudara memohon, saudara meminta kepada Tuhan, tapi saudara tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Sudah banyak saya ceritakan, ada orang-orang yang serius berdoa, bahkan meminta doa dari kami sebagai hamba Tuhan, tapi mereka tidak percaya sungguh-sungguh pertolongan Tuhan karena mereka berdukun juga. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau saudara sudah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apa yang dialami oleh perwira ini, di mana Allah bertindak, Allah melakukan mujizat, Allah melakukan perkara besar, saudara pun akan mengalami itu di dalam kehidupan saudara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Segala perkara sanggup Dia lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah iman kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan? Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa bukti seseorang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Nah, atau kita bisa lihat analisa dari kejadian ini, peristiwa ini. Apa yang menjadi alasan sehingga Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, apa yang Yesus lihat dalam diri orang itu, dan itu yang membuat Yesus menilai bahwa imannya begitu besar? Nah, kita akan lihat, saudara, di ayat 10 itu masih Yesus menilai iman orang itu besar. Kenapa, saudara? Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai
pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi iman perwira ini dinilai dari perkataannya. Karena dikatakan ayat 10 itu setelah Yesus mendengar itu. Jadi setelah Yesus mendengar bagaimana perwira ini berbicara dengan dia, maka melalui itu dia berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi iman perwira Kapernaum itu dinilai oleh Yesus dari apa yang dia katakan. Lalu kemudian akhirnya mujizat terjadi. Nah sekarang apa isi kata-kata dari perwira di Kapernaum itu yang menggambarkan imannya? Nah itu yang kita lihat bersama saudara. Kita akan analisa perkataan-perkataan dari perwira itu. Nah perkataan perwira itu yang dinilai oleh Yesus itu mulai ayat yang ke-8. Sebenarnya ayat 7 Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi saudara, bukti iman dari perwira ini, pertama dulu kita melihat di mana ketika perwira ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit, lumpuh dan sangat menderita. Itu dikatakan di ayat 6. Hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Nah saudara, dikatakan datanglah seorang perwira, ayat 5, datanglah seorang perwira kepada dia dan memohon kepadanya. Artinya yang pertama, bukti perwira ini beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah di mana ketika dia punya masalah, punya problem, dia datang memohon kepada Yesus. Jadi bukti dari imannya itu sebelumnya, sebelum perkataan-perkataannya itu adalah bahwa dia menjadikan Yesus tempat mengadu atas masalah yang dia alami. Dia datang kepada Yesus untuk memohon atas penyakit yang dialami oleh hambanya. Dia memohon supaya Yesus menyembuhkannya. Sekali lagi saudara, dia bukan orang Israel, tetapi dia punya iman yang kuat sehingga dia datang memohon kepada Yesus. Hari ini kalau saudara mau mengalami perkara besar atas segala masalah, persoalan, beban hidup saudara, datanglah memohon kepada Yesus karena dia sanggup untuk menolong setiap saudara. Datanglah memohon kepada dia. Jadikan dia tempat memohon, tempat mengadu saudara atas segala pergumulan saudara. Adakah saat ini bebanmu berat? Adakah saat ini hidupmu sulit? Adakah saat ini penyakitmu parah? Adakah saat ini saudara mengalami masalah yang rumit di tengah keluarga? Masalah yang rumit di tengah pekerjaan, dalam usaha bisnis saudara? Mari datang kepada Yesus dan jadikan dia jadi tempat saudara mengadu atas segala beban dan persoalan saudara. Itu yang dilakukan oleh perwira ini saudara. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dia punya uang, dia seorang yang terhormat, dia seorang yang kaya, saya percaya. Sebagai orang terhormat, sebagai perwira, siapapun yang dia suruh untuk mengobati hambanya ini, maka siapapun akan mau. Dia punya uang juga, siapapun yang dia mau bayar untuk mengobati hambanya ini pasti bisa saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya, mungkin dia sudah berusaha supaya hambanya ini bisa diobati kemana-mana, tetapi tidak kunjung sembuh juga. Artinya tidak ada hal yang lain lagi yang bisa menjadi harapan. Harapan terakhirnya hanya Yesus. Dan dia datang kepada Yesus memohon supaya Yesus menyembuhkan dia. Hari ini saya tekankan kepada saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, yang mungkin sudah lama saudara ingin saudara pulih dari pergumulan itu, sudah lama saudara memohon, sudah lama saudara bergumul, sudah lama saudara berbuat, apapun saudara kerjakan supaya saudara dipulihkan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan putus asa. Sekalipun sampai detik ini saudara belum melihat mujizat, jangan putus asa saudara. Tetaplah datang kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Seperti perwira ini, dia datang kepada Yesus mengadukan halnya, yaitu hambanya sedang menderita. Lalu kemudian saudara, ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Lalu di sanalah
perwira ini mulai berbicara. Dan dari kata-katanya lah Yesus akhirnya menilai bahwa iman perwira ini begitu besar. Dan akhirnya perwira ini mengalami mujizat. Nah, apa kata-kata perwira ini yang menggambarkan imannya, saudara? Kita lihat bersama. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Jadi setelah dia mengadu kepada Yesus, setelah dia menceritakan halnya kepada Yesus, lalu kemudian Yesus berkata, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Maka ayat 8 saudara dikatakan di sana, jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Jadi isi perkataan perwira itu yang pertama adalah dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Coba kita analisa satu persatu kata-katanya ini, saudara. Dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Siapa dia? Seorang perwira. Kita bisa bayangkan, apakah dia ini tergolong kepada masyarakat yang punya ekonomi yang lemah? Atau dia tergolong menengah, atau malah ekonominya atau keadaan hidupnya tergolong masyarakat kelas atas? Nah, saya percaya dia ini tergolong di tengah-tengah masyarakat. Dia tergolong ekonominya kelas atas, saudara. Dia seorang perwira. Dan dia juga punya hamba. Yang masalah ini adalah hambanya. Artinya dia ini seorang yang terpandang, seorang yang sukses, seorang yang berhasil, saudara. Dan kemudian tentu saja rumahnya juga bukan rumah yang rongsokan. Tetapi dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Satu-satunya yang bisa menjelaskan kalimat-kalimatnya itu adalah kerendahan hati. Kenapa, saudara? Karena seorang perwira, rumahnya bukan rumah yang tidak layak untuk didatangi. Seorang perwira pasti ekonominya baik dan kemudian rumahnya juga keadaannya baik. Tetapi dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Dan dikatakan setelah mendengar itu Yesus heran dan berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan kemudian atas imannya itu dia berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Dan akhirnya hambanya itu sembuh. Nah, saudara, bukti dari iman yang kuat itu ternyata adalah kerendahan hati dari perwira ini. Nah, saudara, ini yang sudah banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Seringkali, saudara, kita menganggap orang yang beriman kuat itu adalah orang yang hidupnya makin wah, hidupnya makin megah, hidupnya makin kelas atas. Lalu kemudian gaya hidupnya juga begitu. Apakah itu hamba Tuhan? Apakah itu anak Tuhan? Dengar, saudara, hari ini Yesus sendiri, menurut penilaian Yesus, bahwa iman yang besar itu adalah iman yang penuh kerendahan hati. Sedangkan, saudara, sekarang ini orang yang banyak dianggap orang beriman kuat itu, hamba Tuhan yang beriman kuat, anak Tuhan yang beriman kuat itu adalah anak Tuhan yang malah dalam tanda kutip bisa dikatakan orang yang malah hidup dalam kesombongan. Terlalu banyak orang-orang yang dianggap orang beriman itu malah orang-orang yang sombong, saudara. Orang yang tinggi hati, orang yang menganggap dirinya itu kelas atas. Sedangkan sebenarnya orang yang beriman itu menurut penilaian Yesus adalah orang yang rendah hati, menganggap dirinya tidak layak, padahal dia sangat layak. Dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat Yesus menilai dia sebagai orang yang beriman besar. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita hidup dalam iman dan kerendahan hati? Karena bukti kita beriman besar adalah kerendahan hati kita. Tuhan,
Aku tidak layak, kata perwira itu saudara, sekalipun sebenarnya dia penuh dengan kemewahan, dia penuh dengan kemegahan, tetapi dia begitu rendah hati. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap kita saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang beriman besar. Dan bukti kita beriman besar menurut penilaian Yesus adalah kita hidup dalam kerendahan hati, bukan menurut penilaian orang lain, saudara. Seringkali kalau penilaian orang lain itu salah. Iman seringkali dihubungkan dengan berkat-berkat yang diterima, iman seringkali dihubungkan dengan kemewahan hidup dan sebagainya. Tetapi menurut penilaian Yesus, iman yang besar itu adalah iman yang penuh dengan kerendahan hati, di mana kita menganggap bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Apa yang kuterima, apa yang kuperoleh hari ini, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau aku tidak hidup dalam kerendahan hati, maka dalam hitungan detik pun semuanya bisa lenyap kembali. Hiduplah dalam kerendahan hati. Buktikan saudara orang beriman dengan hidup dalam kerendahan hati, maka iman saudara itu akan mengerjakan mujizat yang besar di dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam iman yang terbukti melalui kerendahan hati saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Maka saudara akan lihat bahwa Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya saudara, setelah dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, di sana ada tanda koma. Kalimatnya berikutnya adalah, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Hal kedua yang begitu dahsyat dari perkataan perwira di Kapernaum ini saudara, dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apa ini saudara? Dia begitu meyakini bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, dia begitu meyakini bahwa firman Tuhan itu begitu berkuasa. Firman-Nya adalah firman yang hidup, firman-Nya adalah firman yang berkuasa saudara. Itu yang diyakini oleh perwira ini. Karena dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya bahwa satu kata saja keluar dari mulut Yesus, itu akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan hambanya. Satu kata saja itu begitu berkuasa. Bahkan dengan satu kata saja yang lumpuh pun bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Dengan satu kata saja perkara besar, mujizat besar terjadi. Dengan satu kata saja masalah bisa diselesaikan. Itu yang diyakini, itu yang menjadi bukti dari iman perwira Kapernaum ini saudara. Dia begitu mempercayai setiap patah kata firman Tuhan. Nah, ini yang seringkali sulit ditemukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mempercayai sungguh-sungguh setiap kata firman Tuhan itu memiliki kuasa, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup dan firman itu berkuasa. Setiap patah kata itu berkuasa, setiap patah kata itu dahsyat. Allah menjadikan langit dan bumi juga melalui kata-kata, melalui firman. Dan hari ini pun saudara, kalau perwira Kapernaum itu pun percaya bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa, maka saya dan saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, melalui satu patah kata firman Tuhan itu bisa selesai. Segala pergumulan berat, persoalan itu bisa diselesaikan melalui setiap patah kata firman Tuhan. Karena firman itu berkuasa saudara. Pertanyaannya hari ini,
Adakah saudara begitu yakin dan percaya seperti perwira di Kapernaum ini? Saudara begitu yakin dan percaya bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu mengandung kuasa yang besar? Setiap patah kata firman Tuhan itu mengandung mujizat yang besar? Saudara, mari kita pupuk iman kita kepada firman Tuhan yang berkuasa, supaya kita mengalami mujizat dan perkara besar. Imani firman Tuhan saudara, bahwa firman itu berkuasa. Hauslah akan firman Tuhan. Sebagai bukti saudara percaya bahwa firman itu berkuasa. Ada begitu banyak orang yang rindu mengalami perkara besar, sedangkan mereka tidak merindukan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupnya, sedangkan hidupnya sendiri tidak pernah diisi oleh firman Tuhan. Dia sendiri tidak haus, dia tidak rindu akan firman Tuhan. Dengar saudara, ketika firman Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan seseorang, dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup orang ini, maka firman Tuhan itulah yang akan melakukan mujizat, perkara besar dalam kehidupan orang ini. Apakah saudara percaya firman Allah mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha dan pekerjaan saudara? Apakah saudara rindu Allah mengerjakan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang besar di sana? Kalau saudara rindu, maka rindukanlah firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Percaya bahwa firman itu firman yang berkuasa. Kalau firman itu masuk dalam hidup saudara, firman itu menguasai hidup saudara, firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup saudara, maka firman Tuhan itulah yang akan mengerjakan mujizat besar di dalam kehidupan saudara. Saat ini saudara, saya rindu saudara lihat ke dalam diri saudara. Apakah saudara benar-benar haus firman Tuhan? Saudara percaya firman itu berkuasa sehingga saudara menghauskannya? Biarlah mulai saat ini saudara terus menjadi pribadi yang rindu akan firman, haus akan firman, dan percaya bahwa firman itu adalah firman yang berkuasa. Setiap patah kata firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Dan saudara, tujuan dibuatnya channel ini, renungan malam maupun renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa. Saudara bisa cari kalau pagi hari saudara mau renungan, saudara mau mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan sebelum saudara bekerja, silakan cari renungan penyejuk jiwa. Maka saudara akan diberkati juga setiap hari melalui firman Tuhan, sehingga pagi-pagi saudara bisa diisi oleh firman Tuhan, malam hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Bahkan untuk para wanita, saya membuat satu channel khusus buat para wanita yang judulnya adalah Wanita Hebat. Karena saya rindu, wanita seringkali dianggap sebagai kaum yang lebih lemah dari laki-laki. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah memakai perempuan itu dahsyat. Allah bisa memakai perempuan sekalipun dia dianggap sebagai manusia yang lebih lemah. Tetapi buktinya hari-hari ini, saudara, perempuan itu bisa malah melebihi potensinya, melebihi dari laki-laki. Nah, itu sebabnya saya rindu para wanita juga memiliki renungan pribadi khusus setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan, supaya mereka menjadi wanita hebat. Artinya saudara, saya rindu supaya orang-orang Kristen diisi kehidupannya melalui firman Tuhan, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam firman, dan kemudian mereka akhirnya mengalami perkara besar, mengalami mujizat, mengalami perkara-perkara yang ajaib ketika firman itu masuk dalam hidupnya dan mengerjakan mujizat yang besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, jadikan channel ini untuk menjadi channel renungan malam saudara setiap hari, konsisten saudara. Dan jadikan channel renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa, untuk menjadi channel renungan saudara sebelum saudara bekerja setiap hari. Dan para wanita, jadikan channel Wanita Hebat untuk menjadi renungan saudara setiap hari juga saudara. Maka saudara akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, firman Tuhan semakin bertumbuh dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan mengalami perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh firman yang bertumbuh dalam hidup saudara. Jadilah pribadi yang haus firman, jadilah pribadi yang bertumbuh dalam firman, jadilah pribadi yang percaya bahwa firman itu berkuasa.
Itu yang ada pada perwira di Kapernaum ini, saudara. Dia percaya bahkan setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Sehingga dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu pasti sembuh. Dahsyat, saudara. Itu yang membuat Yesus berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Karena dia begitu yakin setiap patah kata firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang ada pada perwira Kapernaum ini yang menggambarkan imannya yang besar, sehingga Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, adalah di ayat yang 9. Dia berkata begini, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lihat ini, saudara. Lalu kemudian ayat 10 Yesus berkata, setelah mendengar itu heranlah Yesus dan berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Di mana yang ketiga yang didengar oleh Yesus adalah bahwa perwira di Kapernaum itu menegaskan tentang otoritas. Di mana dia berkata, aku ini bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Kalau kepada prajurit itu aku berkata pergi, maka dia pergi, dan kemudian aku berkata datang, maka ia datang. Dan aku juga punya hamba-hamba. Ketika aku berkata kepada hamba itu kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Artinya apa yang dijelaskan oleh perwira di Kapernaum ini adalah tentang otoritas. Bahwa dia berkata, aku saja punya otoritas. Dan kalau aku menggunakan otoritas itu dan aku berkata kepada hambaku pergi, maka dia pergi. Kalau aku berkata dia datang, maka dia datang. Kepada hambaku yang lain, kerjakan ini, maka dia mengerjakannya. Artinya perwira ini mengatakan, aku saja punya otoritas. Dan semua yang ada di bawah otoritasku tunduk kepada aku. Itu kira-kira yang mau dia jelaskan. Lalu kemudian melalui penjelasan itu, sebenarnya dia mau berkata, engkau punya otoritas tertinggi, apa yang tidak akan taat kepadamu. Kalau aku saja seorang perwira, aku gunakan otoritasku, maka semua bisa terjadi sesuai dengan otoritasku. Lalu kemudian sebenarnya melalui itu dia mau menegaskan kepada Yesus bahwa engkau punya otoritas tertinggi, tidak ada yang melebihi engkau. Maka apapun akan tunduk kepadamu. Itu kira-kira yang mau dijelaskan oleh perwira di Kapernaum itu. Dan kemudian Yesus menegaskan iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Yaitu iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Tuhan punya otoritas. Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup. Tuhan ajaib. Kalau dia berkata sembuh, maka hambaku pasti akan sembuh karena dia berotoritas. Itu yang diyakini oleh perwira di Kapernaum ini, saudara. Dan kemudian akhirnya Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel, yaitu iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Allah berkuasa, Allah berotoritas. Saat ini, saudara, percayakah saudara bahwa Allah sanggup? Banyak orang gampang berkata, ya, aku percaya bahwa Allah sanggup. Tetapi dari buktinya, tindakan kehidupannya, dia tidak begitu percaya bahwa Allah sanggup dan Allah berkuasa. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah kita sanggup, Allah kita ajaib, Allah kita berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Percayalah bahwa dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup memulihkan hidup saudara, memulihkan keluarga saudara, memulihkan ekonomi saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia, saudara. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang sanggup. Percayalah, maka kita akan mengalami perkara yang besar. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, di mana kita sudah belajar dari firman Tuhan ini, di mana di sini kita bisa melihat ada seorang perwira yang punya masalah, yaitu perwira Kapernaum, di mana masalahnya adalah bahwa ada prajuritnya, ada hambanya yang sedang mengalami sakit parah. Dia lumpuh dan terbaring begitu menderita.
Lalu kemudian atas masalah itu dia datang kepada Yesus mengadu. Itulah bukti imannya. Dia pergi kepada Yesus untuk mengadu. Hari ini pun sebagai bukti iman saudara, jadikan Yesus tempat saudara mengadu atas segala masalah dan persoalan saudara. Lalu kemudian kita bisa melihat ketika dia mengadu kepada Tuhan, akhirnya hamba perwira ini disembuhkan. Dan alasan hamba perwira ini disembuhkan selain dia datang kepada Yesus mengadu, yang kedua adalah karena dia beriman. Karena ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Jadi alasan kesembuhan hambanya itu adalah karena dia percaya. Nah, lalu kemudian kita juga sudah belajar apa bukti bahwa perwira ini percaya. Kita bisa melihat saudara di ayat 10 di mana Yesus menilai imannya sebagai iman yang paling besar. Bahkan tidak pernah Yesus jumpai di antara orang Israel. Karena imannya besar sehingga mujizat terjadi. Karena imannya besar sehingga hambanya itu disembuhkan. Nah, pertanyaannya kita sudah belajar juga, apa yang membuat Yesus berkata bahwa iman perwira ini iman yang besar? Kita sudah melihat itu terlihat dari kata-katanya, di mana kata-katanya itu menggambarkan imannya yang penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, kata-katanya itu menggambarkan bahwa imannya itu meyakini setiap patah kata firman Tuhan sebagai firman yang berkuasa. Dan yang ketiga, dia menggambarkan imannya itu melalui keyakinan akan otoritas bahwa Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Nah saudara, saat ini saya rindu saudara menerapkan firman Tuhan supaya saudara mengalami mujizat. Hiduplah dalam iman dan buktikan iman saudara itu melalui kerendahan hati. Buktikan iman saudara melalui keyakinan akan setiap patah kata firman Tuhan bahwa firman itu berkuasa. Dan buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa Tuhanlah yang punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami janji-janji firman Tuhan. Ambil sikap berdoa saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana supaya kami mengalami mujizat, kami harus hidup dalam iman. Dan kami juga sudah belajar bagaimana kami hidup dalam iman, bahwa kami harus hidup dalam kerendahan hati. Kami harus percaya setiap patah kata firman Tuhan bahwa firman-Mu berkuasa. Kami harus percaya bahwa Engkau Allah yang punya otoritas tertinggi. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini, ajar mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan ajar mereka membuktikan imannya sama seperti perwira ini. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka menjalani hari-hari mereka dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hidup mereka, berkati segala kerinduan mereka, pergumulan mereka. Biarlah Allah melakukan mujizat dan mewujudkannya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap anak-anak-Mu ini menjadi pribadi-pribadi yang punya iman yang tangguh. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan saat ini tiba waktunya hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Sebentar lagi hamba akan mendoakan segala pergumulan mereka. Biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati kami ketika kami berdoa bersama, sepakat bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat.
Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah
mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
Kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan,
Berkati ya Tuhan, dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga
TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa,
kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa, Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.